Salam Bapak Ibu. Luar biasa, Tuhan Yesus itu baik, amin. Maka untuk itu jangan jemu-jemu berdoa Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu berdoa. Sama-sama katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Firman Tuhan berkata, Elia itu manusia biasa, tapi dia berdoa, dia bisa menahan hujan 3,5 tahun tidak turun. Dan setelah dia berdoa, dia bisa menurunkan hujan dari atas. Cari yang esensi di dalam Tuhan. Cari kedalaman Tuhan di tahun penuaian 2025 ini Bapak Ibu. Cari apa yang menjadi maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Luar biasa, bukan karena seseorang jahat. Tuhan berkata kepada orang kaya yang menyimpan hartanya itu, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu diambil. Bukan dikatakan hai engkau orang jahat, tidak. Tapi kalau seseorang tidak mau belajar mengikuti kehendak Tuhan, itu sebuah kebodohan yang luar biasa secara rohani. Ada 10 gadis, ada 5 yang bijaksana dan ada 5 yang bodoh. Pada suatu hari Petrus mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Tuhan Obadiah dari penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Amin. Salaman dulu kanan kiri, menjala manusia bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang tua menjala anak. Anak menjala sesama saudara. Sesama saudara harus rukun, amin. Nah, kalau mau engkau diberkati Mazmur 133, maka saudara harus rukun. Dengan sabu Tuhan harus rukun. Sama-sama katakan dengan sabu Tuhan. Bagaimana jadinya kalau satu marga saja nggak rukun? Bagaimana nanti kita hidup di sorga Bapak Ibu? Luar biasa. Alangkah baiknya jikalau saudara diam bersama dengan rukun. Ya, mertua dengan mantu harus baik-baikan. Yang percaya katakan amin. Ya, mantu harus sadar dong, suamimu itu nggak ada kalau nggak ada mertuamu. Haleluya. Mertua juga harus sadar, nggak ada cucumu kalau nggak ada mantumu. Amin mertua-mertua. Oke, berikan tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus pulang dari sini, mertua dan mantu akan damai sejahtera. Salaman, boleh makan bersama. Selama ini makan di utara, makan di selatan. Pulang dari sini makan satu meja, amin. Jangan mejanya dipotong, dibagi 2. Haleluya. Kalau engkau sedang berkaca di kaca, kalau engkau lihat mukamu buruk di kaca, jangan kacanya yang dipecahkan, rupanya, wajahnya yang dibaiki. Pergi ke salon nanti. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Di antara kita banyak orang-orang salon di sini. Luar biasa. Masuk gratis Bapak Ibu, pulang pasti bayar. Saya percaya kita semua diberkati karena Tuhan Yesus itu baik. Luar biasa. Haleluya. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Waktu saya khotbah di akun itu saya terharu membaca sebuah respon dari pendengarnya. Saya berkhotbah tentang anak yang mengasihi orang tua. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya terharu dan menangis mendengarkan khotbah Bapak. Saya merasa semua sudah terlambat. Orang tua saya sudah mati. Saya tidak bisa lagi melakukan khotbah Bapak. Penyesalan selalu datang belakangan. Kenapa? Karena manusia tidak mencari yang inti. Manusia hanya mencari di pinggir. Manusia tidak mencari esensi. Manusia tidak mencari jantungnya. Manusia tidak mencari kantor pusatnya. Dia hanya mengurusi branch office-nya, kantor cabangnya. Manusia hanya memikirkan pinggir kedangkalan. Manusia tidak memikirkan kedalaman. Manusia hanya mencari kulit, tampilan luar. Dia nggak pernah belajar mencari tampilan dalam. Lalu saya jawab sedikit kalimat di bawah. Saya bilang, cari Yesus dan temukan Yesus. Yesus adalah pokok semua dalam segala hal. Saya rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Saya tahu dari kandungan saya sudah jadi Kristen. Saya 30 tahun yang lalu mulai melayani Tuhan. Tapi jujur, pengenalan saya akan Tuhan masih sangat sedikit. Semakin saya rasa banyak dapat, semakin sedikit yang saya tahu.
Semakin saya rasa banyak tahu, semakin sedikit yang saya tahu. Banyak orang, cuman sedikit dia tahu, dia merasa banyak tahu. Betul apa betul? Cari Yesus dan kebenarannya. Musa korbankan posisinya sebagai putra pangeran. Dia korbankan kesenangan di Mesir hanya untuk mengenal Kristus. Dia dapatkan punggungnya Tuhan. Dia minta, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Show me your glory, Lord. Dia minta. Setelah dia berdoa berpuasa, Musa satu-satunya manusia di Alkitab yang doa puasa 80 hari tanpa makan. Hanya jeda lebih kurang 3 hari. Dia korbankan semua. 2 kali dia puasa, 2 kali 40 hari. No meal, no drink. Karena dia pengen mengejar. Dia gak puas. Dia minta kepada Tuhan, tolong 1 langkah lagi, jangan mati aku di Gunung Nebo. Tapi dia akhirnya mati, dikuburkan di sakramen oleh Tuhan sendiri. Tapi doa dia tetap didengarkan sama Tuhan Allah. Di perjanjian baru, waktu Yesus dimuliakan di bukit, yang dipersilakan dari kemuliaan turun hanya 2. Siapa itu? Elia dan Musa. Alkitab berkata, Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Tuhan tentang kepergiannya ke Yerusalem. Artinya dia lihat wajah Tuhan. Di perjanjian lama dia hanya melihat punggung. Di perjanjian baru dia melihat wajah Tuhan. Ini yang saya cari. Orang yang mencari sungguh-sungguh kebenaran, percaya sama saya, akan menaklukkan waktu yang panjang dan pendek. Bukan tergantung waktu yang pendek. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia pasti temukan Tuhan. Dan surga tahu kapasitas orang. Engkau sungguh-sungguh apa tidak, dia tahu. Anda setengah sungguh-sungguh, dia tahu. Anda sungguh-sungguh dan Anda sedikit sungguh-sungguh, dia tahu. Anda cari muka, dia tahu. Ada kepalsuan, dia tahu. Ada topeng, dia tahu. Dan ada keaslian dan original, dia tahu. Tuhan tahu. Dan jangan gambling dengan seeking of God, mencari Tuhan. Musa dapatkan. Dia puas melihat wajah yang dia lihat punggungnya di perjanjian lama. Sekarang gua lihat wajah kemuliaan itu. Karena Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kristus cahaya kemuliaan Allah. Hanya Bapak Ibu mengenal Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Jangan kenal Tuhan dari pinggir, salaman kanan kiri. Kenal Tuhan di dalam, bilang, jangan di pinggir, bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hidupku kau setia, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kenapa Bapak Gembala kadang-kadang harus mau bangun jam 2, jam 3? Apa yang saya lakukan? Saya menangis di kaki Tuhan, mendoakan saudara. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Karena inilah sisa hidupku. Ya mana tahu Tuhan mengakhiri hidupku di kota Lubuk Pakam Deli Serdang tercinta ini. 8 tahun yang lalu Tuhan membawa aku ke sini. Saya percaya bukan untuk kesia-siaan, wasting time. Tidak. Tapi saya tahu ada tangan Tuhan yang menuntun hidup saya. Karena apa sih yang saya lagi mau kejar dalam hidup ini? Kecuali His glory, kemuliaannya. That's right. Kenapa seseorang mau berjam-jam berlutut di kaki Tuhan? Bukan menangisi masalahnya, tapi menangisi bagaimana dia bisa mengenal Tuhan. Bagaimana dia bisa mengampuni orang lain yang menyakiti hatinya. Orang-orang begini akan menggetarkan surga. Makanya langkah baiknya kalau kau datang sama Tuhan, jangan bawa masalahmu. Karena masalahmu belum tentu masalah bagi Tuhan. Tapi tetaplah dekat dengan Tuhan. Nanti masalahmu itu otomatis menjadi masalah Tuhan. Amin. Saya percaya itu, dekat dengan Tuhan. Inilah inti sebenarnya khotbah saya. Pada satu hari, Lukas pasal 5 ayat keempat, Petrus dan teman-teman yang gak mendapatkan apa-apa, mereka mendengarkan firman Tuhan yang sedang disampaikan. Tapi mereka sedang kegagalan luar biasa. Kegagalan kemarin semalaman.
Dilemparkan jala di sini nggak dapat, dilemparkan jala di sini nggak dapat, dilemparkan jala di sini nggak dapat. Tapi mereka bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Lalu setelah Yesus berkhotbah, dia berkata begini. Itu sama seperti setelah Anda dengar khotbah hari ini. Lalu dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan tidak merubah ikannya, Tuhan tidak merubah jalannya, Tuhan gak merubah cara mereka melemparkan jala. Yang Tuhan rubah hanya satu, just one thing. Reposisi, ubah posisimu. Jangan suka di tempat yang dangkal. Jangan suka bermain-main lama-lama di pantai Bapak Ibu. Nanti kulitmu hitam dimakan matahari. Kecuali kalau yang kulitnya sudah hitam. Jangan terlalu lama-lama di pantai Bapak Ibu, di sana nggak ada ikan. Di sana banyak batu cadas, nanti kakimu terluka. Tuhan tidak merubah jala mereka. Yang Tuhan rubah cuma satu, reposisi. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Yuk salaman kanan kiri, mari bertolak ke tempat yang dalam, bilang. Ayo sambil lihat wajahnya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kalau engkau sudah mentok satu hari nanti, coba lihat posisimu ada di mana. Banyak orang karena salah posisi, salah melihat. Ada seseorang yang sedang menuju ke sebuah bukit yang indah. Dia lihat bukitnya indah sekali. Mulai dari gambar dia lihat bahwa bukit ini bagus sekali. Lalu dia mulai berjalan ke bukit itu. Setelah dia mulai sampai di bukit di gunung itu, dia lihat di sana sini tidak sama dengan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena posisinya sudah berubah. Amin Bapak Ibu. Saudara menangkap ini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Di situ ada Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Ayat kelima, mungkin kita seperti Simon ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, jangan pernah melawan. Taatlah kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang Anda nggak mengerti. Yang percaya katakan amin. Lebih baik taat kepada Tuhan, walaupun tidak mengerti, daripada engkau merasa engkau mengerti dan engkau melakukannya. Karena sering yang dari Tuhan itu tidak pernah nyambung dengan kita. Tuhan cuma merubah posisi mereka. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Percayalah sama saya Bapak Ibu, ikan tidak suka dekat-dekat pantai pinggir. Banyak kedanggalan-kedanggalan orang Kristen hari-hari. Doanya dangkal. Dia hanya merasa sudah pede kali doa 1 menit untuk makan. Dia baru berdoa setelah banyak masalah. Kalau masalahnya masih bisa diatasin sedikit, doanya nggak apa-apa, nggak usah ditambah. Banyak orang Kristen dangkal kasihnya. Memaafkan orang yang dia tidak kenal begitu mudahnya, hitungan 10 menit bisa dia lakukan. Tapi memaafkan edanya, eda kandungnya, itu butuh waktu bertahun-tahun. Too long, terlalu panjang. Kadang-kadang manusia itu masalahnya ya. Saudara tahu masalahnya dari mana ke mana? Dari sini ke sini, lihat ini. Dari sini ke sini. Ayo, buat dulu. Angkat. Bawa semua tangannya kan, gak tinggalkan di kulkas di rumah kan. 3, 2, 1. Dari sini ke sini bilang. Kalau ada suami istri sambil lihat-lihat dulu. Pah, dari sini ke sini rupanya masalahnya, bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Betul ya? Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Hanya beberapa jengkal, hanya lebih kurang 2 jengkal. Tapi kadang-kadang masalahnya bisa bertahun-tahun tidak selesai. Why? Karena kita salah posisi. Bapak Ibu, posisi itu menentukan Anda berhasil apa tidak. Posisi hatimu itu menentukan. Dangkal, imannya dangkal, pengharapannya dangkal, putus asa. Luar biasa, ada seorang saudari masuk. Dia disiksa dari kecil sama orang tuanya. Penyiksaannya digiling cabai, dioleskan ke matanya. Setelah dia mulai besar remaja, dia temukan khotbah Pak Gembala.
tentang pengampunan kepada orang tua. Dia bilang, apakah pantas aku mengampuni orang tuaku? Bersyukur Pak Pendeta, saya cek tidak ada yang rusak di biji mataku. Karena bertahun-tahun dia disiksa dengan mengoleskan cabai di matanya. This is real. Ini kenyataan. Saudara kira hanya kita yang punya masalah? Oh gampang Pak, ampuni. Tidak segampang itu menjawab begitu. Saya hati-hati sekali. Emang segampang itu menjawab orang? Kadang-kadang ya, orang kan gak ngalamin kan, gampang aja ngomongnya. Betul apa betul? Tole Pak. Ya kan karena bukan kamu yang ngalamin. Tole Mak. Coba kalau kau di posisiku. Saya jawab dia dengan penuh urapan. Betul saudari. Tidak pantas orang tuamu diampuni. Pantasnya dimaki-maki dan dihujat. Dan masuk neraka mereka. Tetapi kebenaran adalah kebenaran. Keputusan di tanganmu. Maukah engkau memberikan mereka sekeping kasih. Supaya mereka gak masuk neraka. Dia menangis. Iya Pak Pendeta, saya akan lakukan. Saya akan maafkan mereka. Dengan perbuatan mereka yang begitu kejamnya. Tuhan pakai banyak kita nolong orang Bapak Ibu. Narik dia dari jurang. Jangan lepaskan tanganmu, nanti dia jatuh. Masalahnya pertanggungjawabannya ada samamu. That's right. Makanya Petrus berkata, Tuhan sudah semalaman kami usahakan tapi gak bisa. Kependekan. Sakeus, Lukas 19, badannya pendek. Dia mau ketemu Yesus gak bisa. Dia lakukan dua hal. Yang pertama, untuk mengalahkan kependekannya melalui orang banyak, dia berlari. Lukas 19 ayat yang keempat. Dia berlari mendahului orang banyak. Dia taklukkan kependekannya. Dia taklukkan kedangkalannya. Dia tahu diri. Ini yang pertama dia lakukan. Dia lari. Run to Jesus. Fokus dia Tuhan, bukan manusia. Kenapa engkau gak bisa ketemu Tuhan? Karena fokus semuanya di pinggir-pinggir saja. Engkau ngurusin yang kulit. Engkau ngurusin cuma baju. Engkau gak pernah ngurusin dalammu. Kau ke gereja milih baju bisa sampai 1 jam. Tapi untuk milih hatimu 1 menit engkau pakai. Kau lama kali mah, iya pilih baju. Padahal sudah 100 warna di situ. Manusia itu begitu tuh. Doa cuma 10 menit. Di salon bisa 3 jam. Mohon maaf yang laki-laki. Laki-laki. Mohon maaf yang perempuan. Ini saya mewakili suami-suami ya. Berikan tepuk tangan. Haleluya karena Mas Tam gembala ibadah kedua. Haleluya. Betul apa betul? Di salon kau bisa sambil ngobrol sama tukang salon. Engkau bisa menikmati. Di pesta kau bisa 2-3 jam berjoget-joget. Tapi baca Alkitab kau 5 menit udah nguap. Anda sedang melakukan yang tidak esensi. Kebenaran harus ditegakkan Bapak Ibu. Supaya Anda diberkati Tuhan. Tetanggamu kau bisa cepat maafkan. Mertuamu lihat sandalnya saja kau udah mau mati. Manusia macam apa kita ini? Karena Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Amin. Mertua mantu, amin. Lihat dia berlari. Dia kalahkan kependekannya. Dia kalahkan kedangkalannya. Dia gak mau hidup begitu terus. Dia mau do something. Saya gak mau begini terus Tuhan. Memang harta cukup. Tapi tidak ada damai di dalam hidupku. Bagaimana caranya aku lari? Lihat itu. Yang kedua yang dia lakukan, makanya dia ketemu Yesus. Dia panjat pohon ara. Dia hancurkan reputasinya. Bayangkan kalau seorang bupati, presiden, camat, tiba-tiba dia
panjat pohon di hadapan khalayak ramai. Kalau lagi sendiri tidak apa-apa. He broke his proud. Dia hancurkan harga dirinya. Dia berpikir begini dengan mantap. Buat apa aku terlalu mempertahankan namaku kalau aku gak bisa ketemu Tuhan. Banyak orang gak bisa ketemu Tuhan karena mempertahankan harga dirinya. Lihat ini. Dia panjat pohon ara. Dan ayat kelima, apa yang pernah dia tabur di dalam Tuhan, semuanya dirembes. Percaya sama saya, pengorbananmu sebesar sekecil apapun, kalau itu buat Tuhan, sorga akan merembes itu pada waktunya. Ingat ya, sorga gak pernah berutang. Dia akan kembalikan piutangmu. Lihat itu. Sakeus! Ratusan nama yang dia tahu di situ, tapi cuma nama Sakeus yang dipanggil. Turunlah, bukan hanya dilihat, tapi dipanggil. Bukan hanya dipanggil, diberikan sebuah utusan, bawa aku ke rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. I have to stay at your home. Aku harus, ya, kata harus. Aku harus nginap di rumahmu. Bagaimana kalau Tuhan Yesus ngomong itu di hatimu? Anakku, aku harus tinggal di rumahmu. Lihat. Kenapa? Sakeus menemukan kedalaman. Itu tahun penuaian. Lukas 18, ada seorang janda. Gak ada yang sudi menolong dia. Kasihan sekali. Udah jatuh, kena tangga pula. Tapi dia tahu yang esensi. Dia gak ketemu dengan agen. Dia gak ketemu dengan perantara. Dia langsung datang kepada inti pusat masalahnya. Intinya apa? Hakim. Dia tahu yang pegang palu adalah hakim. Dia datang ke hakim itu. Dan pada zaman itu Bapak Ibu, tidak boleh ada orang sembarangan ketemu dengan hakim kalau dalam masa tugasnya. Kecuali di luar masa tugasnya. Jadi saya percaya janda ini mengerti lika-liku kehidupan. Dia intip di pasar mana hakim ini belanja sama istrinya. Dia tungguin di pinggir pasar. Dia intip di sumur mana mereka mandi. Dia tunggu. Artinya kehidupan pribadi hakim ini dipetakan sama dia, dicari. Karena dia nggak bisa masuk menjumpai hakim ini pada saat di kantor. Lalu dia cari di mana hakim ini di luar kantor. Mencari Tuhan begitu. Makanya kalau lagi pas datang ibadah, jangan bergerak. Karena kau nggak tahu seberapa banyak mujizat yang Tuhan siapkan di waktu engkau mendengarkan dia bicara. Karena tangannya tidak kelihatan untuk bekerja. Engkau pulang, mujizat sudah tersedia. Haleluya. Berkali-kali saya ngomongkan, Anda ke kamar mandi cuma 2 menit. Tapi di saat Anda pergi ke kamar mandi, berkatmu sudah hilang. Udah kepepet Pak, buang dulu. Gak ada alasan, no reason. Di kota itu, dia datang ke intinya. Inilah sumber mujizatnya Petrus. Dialah datang ke hakim itu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, hakim kan gak bisa diketemu langsung. Bagaimana cara si janda ini? Dia cari di mana dia bisa ketemu dengan hakim. Carilah di mana engkau bisa ketemu dengan Tuhan. Saya mau beritahu, engkau bisa ketemu di gereja dengan Tuhan. Engkau bisa ketemu di rumah dengan Tuhan. Engkau bisa ketemu di pasanganmu, suami istrimu. Dan yang paling terakhir, yang paling ajaib, engkau bisa ketemu dengan Tuhan di tempat yang hatimu tidak suka. Apa yang hatimu tidak suka? Orang yang membenci engkau. Engkau bisa ketemu Tuhan di situ. Makanya Daniel lebih baik mau nginap tidur bersama singa karena dia tahu ada Tuhan di situ. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Daripada ya di kandang ayam tidak ada Tuhan di situ. Dia mau dekat dengan Tuhan. Walaupun di kandang singa dia bela-belain. Itu yang betul Bapak Ibu. Bukan karena singanya, tapi karena adakah Tuhannya dalam hadiratnya, dalam hidupku. Kembali lagi Lukas pasal 5 tadi.
ayat yang kelima. Setelah mereka mendebarkannya Bapak Ibu, lihat ayat ke-6. Maka tiba-tiba mereka menangkap ikan yang banyak sampai jalannya mulai koyak. Luar biasa, jalannya mulai koyak. Lihat ini. Dari mana ikan itu? Dari mulut Tuhan. Dari mana sumber berkat? Dari mulut Tuhan. Dia berkata, tebarkan jalamu dari tempat yang dalam. Setelah mereka melakukannya, sehingga sejumlah besar ikan, jala mereka mulai koyak. Pertanyaannya, kemana semalaman ikan ini? Apakah mereka sembunyi? Saudara tahu kemana ikan itu? Setiap Petrus melemparkan jalannya, ikan itu lari meninggalkan jala itu. Sering sekali pelajaran Tuhan buat kita adalah Dia tahan berkatnya untukmu sampai engkau siap menerima untuk diberkati melalui berkat itu. Yang mengerti katakan amin. Karena Dia tidak mau engkau dengan berkat itu jadi jauh dari Tuhan. Ingat kok Bapak Gembala? Jangan berkat Tuhan menjadi kutuk dalam hidup kita. Jadi sering sekali Tuhan mempending tanda kutip, menahan sementara berkatnya dalam hidupmu dan hidupku sampai kita bisa masuk ke kedalaman. Kalau engkau sudah di dalam, Dia berikan. Saya tanya Tuhan, standar kami anak-anak Tuhan diberkati apa Tuhan? Ini dia standarnya. Baca 2 kata terakhir dari ayat yang ke-7. 2 kata terakhir di ujung. 3, 2, 1. Hampir tenggelam. Inilah standarnya buat kita. Sampai dipanggil perahu satu lagi, tetap juga ikannya banyak sekali. Lalu aku bertanya, kalau begitu Tuhan, kenapa banyak kami tidak diberkati oleh Tuhan? Tuhan bilang, salah posisi. Lihat ini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ngomong sama-sama, hampir tenggelam. Ngomong sama-sama, perahuku penuh dengan ikan-ikan. Ngomong sama-sama, perahuku penuh dengan berkat Tuhan. Ayo salaman kanan kiri sambil pegang tangannya. Perahumu pun penuh dengan ikan-ikan. Bilang, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Selain puji dan sembah. Ayat ke-8. Akhirnya Petrus menemukan yang esensi, yang hakiki. Dia baru temukan bahwa di atas mujizat masih ada satu tingkat lagi. Inilah dia ayat ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saya mau beritahu, dokter tidak pernah menyembuhkan orang yang sembuh. Dokter selalu menyembuhkan orang yang sakit. Saudara tahu, juru selamat selalu mencari orang berdosa. Dia tidak pernah mencari orang yang merasa benar. Karena aku datang untuk mencari orang berdosa. Inti pusat mujizatmu bukan di berkatnya, di dosamu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong engkau. Bukan telinganya kurang jelas mendengarkan doa-doa permohonanmu. Tapi yang menjadi penghalang antara Allah dan dirimu adalah dosamu. Saya berdoa Anda pulang dari sini dan saya, dosa kita disucikan oleh Tuhan. Jalan tercepat untuk ketemu dengan Yesus. Tuhan Yesus mendengarkan, memberikan kita khotbah hari ini. Jalan tercepat untuk ketemu dengan Tuhan Yesus adalah jalan pertobatan. Redemption. Return to God. Tesupah. Kita KKR kemana-mana membawa slogan tesupah. Tesupah artinya berbalik kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Semua mereka Bapak Ibu. Baru Petrus sadari rupanya di atas semua yang terpenting adalah Tuhan dan hatiku.
Berkat itu nomor 2 dan nomor 3. Anda sadari dari semua khotbah-khotbah Pak Gembala, bicara apa sih? Bicara apa sih? Bicara dekat dengan Tuhan, cari dengan Tuhan. Ini yang membuat aku terharu. Tadi kemarin luar biasa Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ini agak mengganggu privasi. Ada seorang bapak yang sudah hidup bertahun-tahun di ikat kegelapan dari cabang POSPI kita. Dia sudah jauh dari Tuhan selama ini, meninggalkan Tuhan. Dia banyak pegangan-pegangan. Kemarin dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Bagi saya ini kemuliaan yang luar biasa yang aku selalu inginkan. Aku ingin aku punya rumah, aku ingin aku punya kendaraan, aku ingin aku punya uang yang banyak. Aku ingin semua anak-anakku baik-baik, aku ingin istriku baik, aku ingin perlindungan Tuhan, aku ingin semuanya. Tetapi kemuliaan berbicara tentang sebuah pengabdian di atas segala-galanya. Siapa sih yang tidak mau senang? Siapa sih yang tidak mau bahagia? Paulus berkata, kalau lagi lebih aku tahu, kalau lagi kurang pun aku tahu. Paulus seringkali berpuasa karena 2 hal. Memang dia berpuasa. Yang kedua karena memang makanan tidak ada. Seringkali dia mau diterkam binatang buas, Bapak Ibu. Seringkali dia mengalami masalah-masalah yang berat, kapalnya karam dan sebagainya. Seringkali dia menghadapi orang-orang penghujatnya sampai dia bayangkan itu seperti duri dalam daging. Tapi dia bilang, aku tahu apa arti lebih, aku tahu apa arti kurang. Aku tahu waktu diajak orang-orang yang kaya aku makan dan minum saya nikmati. Dan aku tahu juga di waktu aku dijamu di sebuah rumah yang miskin, yang ada hanya mungkin nasi dengan sedikit garam atau kecap. Dia tahu, dia bilang, that is my big obsession in my life. That's right. Kita belum seberapa dibandingkan Musa. Dia dapatkan wajah Tuhan dengan begitu long time ago. Begitu panjangnya, tapi penantian dari Tuhan tidak pernah berhenti. Aku terlalu percaya kepada Tuhan Yesus yang sekarang duduk di singgasananya. Melihat hatimu dan hatiku. Kenapa engkau masih ragu Bapak Ibu? Karena engkau merasakan sakit penderitaan dan engkau merasa Tuhan tidak dekat. Siapa bilang? Justru Daniel dalam penderitanya Tuhan dekat dengan dia. Lihat ini. Kemarin dia mengalami kelepasan. Bisa diklip videonya? Ya anak. Amin Bapak Ibu. That is, inilah senternya Bapak Ibu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena telinga Tuhan kurang mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita Bapak Ibu. Kasihnya enggak perlu diragukan, kesetiaannya enggak perlu diragukan. Aku rindu di Deli Serdang ini mencari yang begini. Orang datang ketemu Tuhan Yesus. That is my great obsession. Itu obsesiku yang terutama, melihat orang ketemu dengan Tuhan. That's right. Itu segalanya. Kasih setiamu yang kurasakan. Kalau ada di antara saudara, angkat tanganmu kepada Yesus.
cepat, dengan cepat langkahkanlah kakimu ke depan. Saya akan doakan. Cepat-cepat. Yang mau didoakan, cepat datang. Jangan lama-lama Bapak Ibu, cepat. Yang mau didoakan, cepat. Ada lagi, cepat-cepat. Ini urapan khusus. Ini pengurapan khusus. Ini pengurapan khusus. Siapa lagi? Kalau ada yang di atas, angkat tanganmu di tempatmu. Saya tahu ini pengurapan khusus. Ini pengurapan khusus. Bukan kalian dengan kami, bukan. Kami hanya manusia, sama dengan kalian. Anda dengan Tuhan Yesus. Siapa lagi? Saya masih tunggu. Ya, siapa lagi ada yang masih tunggu? Yes. Oh, haleluya. Oh, yes. Come, holy. Yes. Yang di atas, kalau kau mau terima ke tempat yang dalam, angkat tangan. Yang maju ke depan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Lihat wajah saya sebentar. Lihat muka saya sebentar. Lihat. I know. Ketemu Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan pesan, jangan lagi lihat ke belakang. Itu sudah lewat. Sekarang kau mau ketemu dengan Tuhan. Itu baru seberani. Istrimu Simon, angkat tangan istrimu ke atas. Pegang tangan kanannya. Tadi malam Bapak Ibu, ada yang unik. Saya nggak ngerti. Kan warna semuanya kan bisa macam-macam ya. Beda kalau karena mereka orang mengandri merah. Tadi malam begini, engkau nanti akan melihat seseorang berwarna baju kuning. Lalu saya bilang, engkau tumben hari malam waktu saya doa. Ya, tiba-tiba diingatkan tadi. Lai Simon Simanjuntak, bawa istrimu maju ke depan. Ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, saya hanya bergerak ini, ya. Bapak Wakil Gembala, Pak Staf Gembala dan Bapak Dekan, saya tahu ini hadirat Tuhan. Yang sudah maju ke depan, angkat tangan, maju sini. Pegang tangan istrimu. Bukan aku yang mau itu. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Lai dan itu, pegang. Ini tidak dibuat-buat. Saya mana tahu siapa yang mau pakai baju apa. Itu bukan urusanku. Urusanku, aku doa Tuhan ingatkan yang baju kuning. Ada sesuatu yang aku akan siapkan dalam hidupnya. Ya, Lai Simanjuntak, kalau Tuhan menuntun nanti istrimu ini lebih lagi, datang sama Tuhan, dipakai Tuhan. Jangan halang-halangi. Itu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu angkat tangan. Saya tahu kau rasakan itu sekarang. Kamu mau dipakai Tuhan lebih lagi. Ya, Tuhan memberkatimu. Terimalah urapan Tuhan. Kalau buat doa tadi malam. Yes. Terima. Yes. Nama Tuhan Yesus. Tuhan sebentar. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima.
yang dipegang Ibu Ormin itu. Tuhan pulihkan dia luar biasa hari ini. Dengan masa lalu yang hancur-hancur. Israel. Tuhan sedang pulihkan. Orang labasa. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima pengurapan itu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima pengurapan kedalaman. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Engkau akan menemukan hadiratnya. Engkau akan menemukan pribadinya. Engkau akan menemukan mujizatmu di situ. Jangan berlena-lena di pantai. Jangan berlama-lama di kedangkalan. Seperti Zakheus, dia tinggalkan kependekannya. Dia tinggalkan kedangkalannya. Dan dia ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Panjang hidupku kau. Terima kasih Bang Andre.